Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul SAW, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad. Oke? Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul SAW, ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah ini orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya. Iya nggak? Saya difahami nggak? Oke? Dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul SAW. Ustadz keren ini mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah SAW terputus di Ali Al-Muhajir. Betul sekali apa yang diucapkannya, karena yang ada namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir, bukan Ali Al-Muhajir. Apakah benar sosok Ahmad Al-Muhajir adalah majhul atau tidak diketahui? Sekarang mari kita lihat pernyataan salah seorang ulama ahlu sunnah, yaitu Imam As-Sakhawi, yang keilmuannya jauh di atas Ustadz keren ini, di mana beliau mengomentari salah satu keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir. Dalam kitab Dau'ul Lami, karya As-Sakhawi, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 5 yang diterbitkan oleh Darul Jil, halaman 59, As-Sakhawi berkata, Abdullah bin Muhammad sampai pada kalimat bin Ahmad bin Isa, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai pada kalimat bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir, dan seterusnya sampai Fatimah binti Rasulullah. Jelas sekali bahwa Abdullah yang dikomentari oleh Imam As-Sakhawi tersebut nasabnya kembali kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan terus menyambung sampai ke Rasulullah SAW. Kelompok Ustadz keren ini seringkali mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah terputus. Sekarang mari kita perhatikan riwayat-riwayat berikut ini. Dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, karya At-Tabrani, salah satu ulama ahlu sunnah, jilid 20 yang diterbitkan oleh Maktabah Ibn Taimiyah, halaman 26, dari Ja'far bin Muhammad dari Ubaidillah bin Abi Rafi yang menceritakan dari Al-Miswar bin Makhromah bahwa Hasan bin Hasan mengutus seseorang menemui Al-Miswar untuk melamar putrinya. Maka Miswar pun berkata, katakan kepadanya agar dia menepati janji, yaitu untuk datang menemuiku di waktu yang telah dia tentukan. Kemudian Hasan bin Hasan pun datang menemuinya. Lalu Al-Miswar mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah dan berkata, tidaklah ada sebab dan nasab, tidak pula besan yang lebih aku cintai dibandingkan nasab dan besan kalian, yaitu menjadi besan kalian. Akan tetapi Rasulullah pernah bersabda, Fatimah adalah dahan dariku, telah membuatku gembira siapa yang membuatnya gembira, dan telah meninggalkanku siapa yang meninggalkannya. Dan sungguh kelak di hari kiamat akan terputus seluruh garis keturunan, kecuali garis keturunanku dan sebabku. Kami tegaskan, kecuali garis keturunanku dan sebabku. Sangat jelas riwayat di atas bahwa nasab Rasulullah tidak akan terputus walaupun di hari kiamat. Beranikah Ustadz keren ini menyalahkan At-Tabrani, salah satu ulama ahlu sunnah? Sekarang mari kita lihat riwayat yang terdapat dalam kitab guru besar Ustadz keren ini. Dalam kitab Silsilah Al-Ahadis As-Sahihah, karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, jilid 4 yang diterbitkan oleh Maktabah Al-Ma'arif, halaman 650 sampai 651. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sampai pada kalimat, sesungguhnya semua nasab di hari kiamat akan terputus kecuali nasabku dan sebabku. Kami tegaskan, kecuali nasabku dan sebabku. Pada halaman 651, Al-Albani berkata, akan tetapi aku mendapati untuk riwayat ini jalur periwayatan lain yang kuat. Maka berkata Abdullah bin Al-Imam Ahmad sampai pada kalimat dari Ummu Bakar dan Ja'far
dari Ubaidillah bin Abi Rafi. Hanya saja redaksinya dahan sebagai ganti belahan jiwa, sedangkan selebihnya itu sama redaksinya. Dan ini adalah sanad yang baik. Ja'far adalah putra dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain. Beliau disebut dengan Abu Abdillah As-Sadiq, seorang imam dan pakar di dalam ilmu fikih. Dan beliau adalah seorang yang terpercaya, salah satu perawi Muslim. Maka jalur periwayatan darinya menjadi penguat yang kokoh. Jika guru besarnya saja, yakni Al-Albani, mengakui hadis tentang nasab keturunan Rasulullah tidak akan terputus, dan juga berkomentar bahwa hadis ini sanadnya baik. Lantas, mengapa Ustadz keren ini berani mengatakan bahwa nasab keturunan Rasulullah terputus? Jawabannya tidak lain karena kebencian dan kedengkian yang mendarah daging. Sekarang mari kita simak pernyataan dari Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang keilmuannya jauh di atas Ustadz keren ini. Dalam kitab Al-Minahul Makiyah, karya Ibn Hajar Al-Haytami, salah satu ulama Ahlus Sunnah yang bermazhab Asy-Syafi'i, yang diterbitkan oleh Darul Minhaj, cetakan kedua tahun 2005, halaman 539. Ibn Hajar berkata bahwasanya anak-anak Fatimah dan keturunan mereka dinamakan anak-anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka dinisbatkan kepada Rasulullah, nisbat yang hakikat, yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis sahih bahwasanya Rasulullah berkhutbah seraya bersabda, sampai kapan kaum akan berkata bahwasanya keturunan Rasulullah tidak memberikan manfaat kepada kaumnya pada hari kiamat. Demi Allah, sesungguhnya keturunanku tetap tersambung di dunia maupun di akhirat. Pernyataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kapan orang-orang mengatakan bahwa keturunanku itu terputus. Di sini terbukti bahwa di zaman sekarang pun terdapat kelompok yang meyakini bahwa keturunan Nabi telah terputus. Contohnya adalah Ustadz keren ini. Mari kita perhatikan baik-baik pernyataan dari salah satu ulama tafsir, yaitu Imam Al-Fakhrur Razi, yang keilmuannya sangat jauh dibandingkan Ustadz keren ini. Di dalam kitab tafsir Al-Fakhrur Razi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 32, cetakan pertama tahun 1981, yang diterbitkan oleh Darul Fikr, halaman 124. Al-Fakhrur Razi berkata, pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan Al-Kautsar adalah anak-anak Nabi, maksudnya keturunan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama berkata, karena surat ini, yaitu Al-Kautsar, turun sebagai sanggahan bagi orang yang menghina Nabi dengan mengatakan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki keturunan. Maknanya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Rasulullah keturunan yang tetap ada sampai akhir zaman. Kami tegaskan, keturunan yang tetap ada sampai akhir zaman. Maka lihatlah berapa banyak Ahlul Bait yang telah dibunuh, sedangkan alam ini tetap dipenuhi oleh mereka, yaitu Ahlul Bait. Dan tidak tersisa seorang pun yang dipandang dari Bani Umayyah di dunia ini. Kemudian lihatlah berapa banyak tokoh ulama terkemuka dari Ahlul Bait, yaitu dari kalangan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far As-Sadiq, Imam Musa Al-Kazim dan Imam Ali Ar-Ridha alaihimussalam, serta An-Nafsuz Zakiyah dan juga semisal mereka. Riwayat-riwayat di atas menunjukkan bahwa nasab Rasulullah adalah nasab khusus yang mana tidak akan terputus sampai hari kiamat. Berbeda dengan keyakinan kelompok Nasibi yang selalu mencari kecacatan dan kesalahan dari keluarga Rasulullah dengan dalih kita mencintai yang hak. Padahal kebencian dan kedengkian yang mendalam terhadap keluarga Nabi. Kami sarankan kepada para pemirsa, berhati-hatilah di dalam memilih panutan ataupun guru, karena setiap keyakinan yang kita miliki akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat nanti. Sementara guru yang diyakini dan diikuti tersebut akan melarikan diri di hari kiamat nanti dan tidak bertanggung jawab.